gembira. Buat mitra dengar Radio Suara Ngawi, buruan deh download Suara Ngawi digital di Play Store. Caranya gampang banget. Buka di Play Store, kemudian ketik Suara Ngawi digital dan install. Udah gitu aja. Suara Ngawi digital, mendengarkan radio lebih mudah, berinteraksi lebih cepat. Jalan Yosudarso 65 Ngawi. Selamat sore mitra dengar di kebersamaan kita di sore hari ini. Saat ini 3:21 ya. Kita memang kasih surprise deh di Hari Anak Nasional yang jatuh hari ini ya Bu ya. Siap. Nah, hari ini 23 Juli Yap. 2025. Siap. Sudah hadir Ibu Dokter yang cantik. Waduh. Cewek harus cantik dong. Iya dong, masa ganteng. Dr. Nugrahaningrum, Siap. Kepala Dinas P3AKB, Ya, Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Ya. Maaf ya Bu Dokter, tadi Siap. kita paksa harus datang ke Ya, siap. harus datang ini tentu saja dalam suasana peringatan Hari Anak ya. Yang jatuh hari ini sekali lagi 23 Juli 2025. Ya, betul. Tema besar Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2025. 2045. Maaf. 2045, betul. Ini yang bakal jadi bahasan kita ya dokter ya. Betul. Stunting, cerdas digital itu tentu saja menjadi harapan kita semuanya, ya kan? Nah, bicara mengenai Hari Anak Nasional, Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045 ya dokter ya. Boleh dong kita ngobrol-ngobrol yang tema ini dokter. Boleh banget. Makna dari Hari Nasional 2025 menurut Ibu Kadin. Ya. Jadi tema untuk Hari Anak Nasional 2025 ini adalah Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Anak Indonesia bersaudara. Ini yang menarik. Selama ini tersekup ya katanya kalau anak Jawa Timur ya anak Jawa Timur, anak Jawa Barat anak Jawa Barat. Ini kan akhirnya terfasilitasilah suatu forum anak yang istilahnya mengkolaborasikan semua anak di Indonesia untuk diperjuangkan hak anaknya. Ini yang terpenting di situ. Sehingga akan muncul apa sih sebenarnya perjuangan kita untuk anak kita. Dan alhamdulillah leading sektornya ada di PPPA ya, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Nah, di di dinas kami, dinas yang kebetulan gabungan antara pembangunan keluarga dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini benar-benar ingin memfasilitasi anak-anak Indonesia, terutama untuk anak Kabupaten Ngawi bisa menerima haknya dan merasakan nyaman sebagai anak Kabupaten Ngawi ya. Ini cara seperti apa itu yang pertama dia nyaman di rumah. Nyaman di rumah. Jadi lingkungannya harus rumah ramah anak. Yang kedua sekolah ramah anak. Di sekolah ramah anak. Sementara ini kami Dinas P3AKB itu sudah berkampanye ke sekolah-sekolah. Kita juga sudah terlibat di MPLS atau masa orientasi sekolah. Ini bagaimana anak-anak bisa nyaman selama bersekolah, baik dari panjang full day ya. Jadi mereka harus nyaman secara kurikulum, nyaman secara aturan sekolah, nyaman juga secara talentanya dia sendiri, dan nyaman juga untuk hubungan komunikasi pertemanan dan hubungan dengan guru dan sebagainya. Jadi intinya mereka sekolah dengan nyaman. Satu lagi jangan lupa bahagia itu. Bahagianya anak beda sama bahagia beda banget. Ini dari apa yang sudah dijelaskan Bu Kadin tadi mengenai nyaman anak baik di rumah, di sekolah, dimanapun begitu, apalagi di sekolah sama di rumah. Itu ada suatu kejadian apa sih Bu kok sampai ada kayak apa ya? Kayak apa sih namanya statement kayak gitu? Jadi
prinsipnya kita jadi era zaman anak sekarang ya, zaman anak now itu kan mungkin tidak bisa kita samakan. Kita perlakukan sama dengan zaman ya, jangan zaman kita anggap aja zaman kita zaman jahiliyah ya. zaman kita sudah tidak ada akses informasi dan sebagainya. Zaman anak sekarang memang kan mereka tahu tentang hak-hak dia apa, tentang kewajiban orang tua itu apa. Contohnya stunting. Stunting ini salah satu hak anak, bahwa dia lahir ibunya harus jaga jangan sampai stunting. Ini hak anak termasuknya. Tidak hanya kewajiban, iya betul, 1000 hari pertama kehidupan ini stunting. Makanya begitu stunting ini menjadi salah satu indikator program nasional, Ngawi berjuang banget. Jadi dan alhamdulillah kita sudah mencapai di angka 11,4 dari target Bapak Presiden itu 14% di 2024. Jadi kita sudah mencapai itu dan alhamdulillah kita berada di 11,4. Nah, dari 11,4 ini hanya 1,4 yang berat ya, artinya yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita. Nah, dari situ kita sudah salah satu hak anak. Kita membayangkan itu kewajiban orang tua kan. Tapi sebenarnya kalau orang tua orang tua kan berbeda-beda. Ada yang proteknya separuh, ada proteknya 2/3, ada proteknya 4/4, ada proteknya yang 6/4. Ada yang banget. Nah itu tidak hanya sebagai kewajibannya aja, tapi itu sebagai kita masuknya ke pemenuhan hak anak. Itu intinya. Terus kemudian itu dari segi kesehatan ya salah satu. Kemudian kayak ASI eksklusif. Kayak tadi kita memperingatinya, tadi eventnya ada di Dinas Kesehatan. Terima kasih Dinas Kesehatan. Dan tadi anak cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bahkan kita mendatangkan narasumber yang luar biasa. Bagaimana masalah perasian luar biasa kalau dikupas. Dan itu salah satu tidak hanya menjadi kewajiban orang tua, kewajiban si mama, kewajiban si bunda, tapi itu hak anak bahwa dia harus mendapatkan ASI dengan spesial kualitasnya untuk mereka tumbuh kembang secara sehat. Jadi kalau ibu misalnya tidak memberikan ASI, ini sudah harus tanda tanya, tidak 1, 1000 ya tanda tanya. 1000. Jadi itu salah satu ini misalnya di bidang kesehatan. Di bidang psikologis kita bisa lihat bagaimana maraknya sekarang bullying. Bullying di sekolah ini bullying dari tingkat rendah banget, sedikit banget. Ini sudah sangat pengaruh banget terhadap psikologis anak. Bagaimana karakter anak terbentuk dengan dia berada di lingkungan sekolah. Bisa aja bullying itu di mana-mana bisa. Cuman yang karena dia lebih banyak berteman, bersosialisasi di sekolah, benar banyak terjadi di sekolah. Itu pun juga kita sudah berkampanye bagaimana sekolah-sekolah menciptakan suatu kebiasaan. Suatu pembiasaan yang akhirnya mereka melihat bahwa anak-anak kita ini akan merasakan, oh ternyata kalau bully itu ini itu masuk bully ya, itu menyakitkan orang ya, itu mengecewakan orang. Itu mereka akhirnya terbiasa. Seperti kalau di sekolah dulu kalau ingat janji siswa, nah itu masih ada. Cuman kan kalau jarang dibunyikan, jarang dilafalkan. Nah itu pembiasaan seperti itu, bullying itu harus masuk dalam suatu statement seperti itu, sehingga mereka akan kenal. Jadi begitu pecet hidungnya langsung bilang, saya harus berterima kasih kalau dikasih sesuatu. Kayak gitu itu intinya. Apalagi dengan perbedaan ekonomi, perbedaan ini kita berkampanye bareng. Dan tidak bisa anak-anak itu misalnya bullying kita berikan materi langsung ya, misalnya bullying adalah gini, nggak bisa kalau zaman sekarang. Jadi kita harus berinteraksi sama mereka. Apa yang bisa kamu lakukan untuk bullying? Kamu kenal apa tentang bullying? Terus gimana kita nyegah supaya teman-teman tidak? Akhirnya malah hidup kayak gitu dan mereka bisa paham latihan berpendapat. Ternyata itu dari segi psikologis. Dan terus kemudian dari bagaimana suatu sekolah menerapkan kurikulum, terus kemudian aturan sekolah itu harus dibicarakan. Tidak, kalau dulu kan zamannya sekolah jam segini harus masuk, sepatu harus tidak ada tidak ada seleret putih sedikit pun dan sebagainya. Itu sesuatu banget.
Kalau itu tidak dibicarakan sama sama orang tua, sama anak-anak, itu akan menjadi sesuatu banget. Dan misalnya contohnya, ini pengalaman anak saya sendiri boleh ya. Boleh. Anak saya kebetulan sepatunya gede banget. Jadi anaknya tingginya kalau sekarang waktu kuliah ini sudah 185. Bisa bayangkan aja SMP-nya mesti ukuran sepatunya mesti udah besar. SMA sudah besar. Pada saat itu dia nggak berani masuk sekolah karena sepatunya tiba-tiba Big size. bukan ini apa? Size-nya Bukan rusak. rusak. Terus nggak punya lagi sepatu yang hitam. Terus aku bilang nggak apa-apa, nanti matur bu guru, nanti dibawain uang sama mama, dibawain uang sama mama. Mama belum sempet beli karena di Ngawi muter Kabupaten Madiun nggak ada ukurannya dia harusnya. Ya. Akhirnya nanti tak bawain amplop biar gurunya yang beliin kalau dimarahin. Itu iya, itu salah satu bahwa itu kebetulan pengalaman. Iya juga ya, itu aturan kalau memang terlalu terpaku dan sebagainya. Dan itu kalau akhirnya kalau dibicarakan akhirnya menjadi sesuatu ya fleksibel walaupun tidak mengurangi rasa disiplin anak itu. Itu. Yes. Iya, ini salah satunya. Tadi kita waktu sebelum on air juga sempat sih Bu Kadin membahas mengenai talenta ya. Iya. Enggak zaman aku dulu, kamu besok besar harus jadi ini, nurut apa kata ibu kayak gitu. Kalau zaman sekarang harus jadi misalnya mamanya guru harus jadi guru gitu ya. Enggak jauh-jauh beda. Ya, kalau bisa lebih tinggi dari mamanya harusnya gitu. Memang harapan ya. Dari saya berpikir tadi kebetulan tadi pagi jadi bilangnya bahagia anak itu adalah impian bahagianya jadi orang tua. Jadi kita nikmati aja prosesnya. Dalam menikmati prosesnya kita akan berbicara bahwa kita harus membuka, kita out the box ya. Kita harus terbuka dari suatu, kalau kata dalam tempurung kan taunya cuman atas tolak gitu. Kita cuman itu aja kita taunya. Tapi begitu kita membuka, wow, dunia sudah seperti ini dan seperti ini. Jadi tidak ada yang namanya profesi itu sangat istimewa dan super istimewa. Itu yang satu harus direkan. Tidak hanya jurusan masa depan satu itu sangat istimewa, itu tidak ada. Dan nggak harus ngikutin. Dan nggak harus ngikutin itu. Talenta anak yang paling sulit jadi orang tua hanya satu, menggali talenta anak dan membuat dia bahagia dengan talenta tersebut bisa maju untuk masa depannya. Itu yang paling sulit. Kalau untuk ngelesin terus untuk itu gampang, kita cari duit, ngeleskan selesai. Mereka berangkat tapi nggak tahu itu sesuai dengan dia apa tidak, kayak gitu. Berarti kan harus tetap ada komunikasi. Betul, harus itu harus. Jadi tidak selamanya kita tidak bisa memandang satu titik okupasi ya, terlalu terpaku di satu ya. Kadang-kadang harus melanjutkan cita-cita orang tua yang tidak tercapai. Ini sudah nggak zamannya lagi. Jadi kita berbuka cakrawala orang tua kita, terutama terhadap parenting ya. Karena sudah masuklah, alhamdulillah Ngawi sudah mulai. Biar kenapa saya semakin banyak yang minta untuk Bu, parenting di sekolah. Wah, ini kesempatan kita berbicara sama orang tua. Iya, betul. Kita tidak merasa kita benar, jangan. Ya, tapi kita memang pengen tahu, namanya orang tua ya pengennya anaknya yang terbaik versinya orang tua. Itu pasti itu. Katanya kalau kita kan tidak ada orang tua yang pengen menjerumuskan anak kan gitu. Tetapi ternyata membuat anak bahagia itu banyak cara. 1000 cara menuju ke rumah. Itu yang terus dengan. Dan talenta itu yang terpenting. Tadi kita ketemu si dalang kecil tadi. Ya itu. Terus bagaimana? Saya sering guyon ya satu di sini. Bagaimana anak kita bisa menjadi? Saya pengennya anak saya jadi ini, tapi dia ternyata sekolahnya pengen jadi chef. Akhirnya jadi chef terkenal loh. Senang juga orang tuanya kayak gitu. Tapi kan pada saat menuju dia milih chef, kok chef sih, mama kan pengen kamu jadi ini, kok milih itu? Ternyata chef luar biasa. Sekarang sudah booming, luar biasa. Sebagai orang tua paling nggak kita kan tahu
tahu dong anak itu dia talentanya apa, Yes. sudah kelihatan Iya, kan, Bu? sudah, Karena setiap sudah, hari, kan? sudah. Setiap hari, dan dia Iya. tahu kok pada saat ngerjakan matematika itu Bakal sedih kelihatan. apa enggak, mengerjakan bahasa Inggris sedih apa enggak, Benar-benar. mengerjakan apa ya, maksudnya sesuai mata pelajaran apa yang dia suka. Ternyata dia bahagia dengan bahasa Inggris, ya sudah disekolahin bahasa Inggris saja. Tadi Bu Kadin sudah sempat nyepil kalau kegiatan Hari Anak barengan Dinas Kesehatan tadi ya. Ya, Ini salah itu satu ASI eksklusif. salah satu strategi atau kolaborasi Iya, lintas sektor ya, Bu Kadin ya. Tadi kalau boleh tahu, mengenai ASI ya tadi. Ya, ASI Mengenai eksklusif. ASI eksklusif untuk Bagaimana sulitnya jadi ibu harus memenuhi ASI eksklusif, dan bagaimana kalau ilmu itu tidak ada di seorang wanita ya, tidak ada di calon ibu itu, tidak dibekali ilmu duluan, sebelumnya tidak terbekali, tidak terkenali bagaimana ASI yang bagaimana memberikan perasian ini dengan benar, letak perlekatannya, bagaimana waktunya, kebutuhan itu, waduh luar biasa. Mereka benar-benar stres pada saat awal. Kalau boleh saya tahu dari DP3 AKB sendiri ada sih nggak ini program yang seirama dengan yang menjadi program pusat, Bu Kadin? Kalau dari pusat ini Hari Anak memang kita sesederhana tapi sehikmat mungkin. Intinya kita sudah berikan ke forum anak ya, kemarin kita sudah kampanye untuk perlindungan anak. Terus kemudian saya juga di MPLS gitu untuk parenting anti bullying kita kayak gitu. terlibat juga waktu Iya. MPLS. Oh gitu. Ya, saya sendiri yang harus turun. Iya. Jadi kita harus dengan bagaimana mereka menciptakan sekolah ramah anak di kan itu masuk di Hari Anak Nasional ini kita mulai kemarin MPLS, terus kemudian forum anak bagaimana menciptakan mereka berani berbicara, berpendapat di forum dan sebagainya. Nah, kami sekarang lagi berkolaborasi dengan genre dan sebagainya. Jadi kita punya dua forum genre sama forum anak. Forum genre, forum anak ini sebenarnya satu mboknya saya, satu mbok. Cuman dia bergeraknya di dua, dan ini alhamdulillah berbeda apa istilahnya, cuman berbeda kelompoknya aja, tapi insya Allah satu visi, satu misi. Oke. Bu Kadin, kita juga punya dua narasumber lagi yang bakal siap, kita ajak ngobrol ya, tentu saja. Siapa dia? Tentu saja selepas yang berikut ini. Jadi pastikan terus gabung di channel YouTube-nya Suara Ngawi.
Mitra dengar. Kalau tadi barengan Bu Kadin dari DP3 AKB, sekarang sudah ketambahan, Bu. Iya, tambah si kecil. Tambah si kecil. Si cabai rawit. Dalang ganteng ini ada Dek Bintang. Halo, selamat sore, Dek. Selamat sore. Iya. Di sebelahnya Dek Bintang ada Om. Om siapa tahu? Botol kertas. Om Botol Kertas. Mas Suryanto selaku Kabid Persandian Diskominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi. Selamat sore, Mas Suri. Selamat sore. Ini ponakannya. Oh iya, ponakan jauh. Oh, ponakan jauh. Ponakan. Ini kakaknya. Iya kakaknya. Mama deh. Kita masih membahas mengenai bebas stunting, cerdas digital. Tentu saja di kebersamaan kita masih dalam suasana Hari Anak Nasional. Tema besarnya adalah Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Dek Bintang ini kan kelas berapa, Dek? Gangsal. Kelas gangsal. Oke. Saya harus belajar baca Kalah kok aduh isin. Kayaknya bisa ketawa dia karena kita nggak ngerti, kita kagok kemayu alias. Dek Bintang perso mboten kalau hari ini Hari Anak Nasional. Oke. Ngertos Ibu. pinter. Kenapa niku Hari Anak Nasional, Adek? Oke. Apa itu? Hari Anak Nasional itu Menurut adik, menurut Dek Dek Bintang Bintang wis apa? nggak apa-apa, Menurut semuanya Dek Bintang. benar, nggak ada yang salah. Yang salah Mas Muri aja. Tapi tahu kan tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak ya. Oke, ngertos. 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 Pernah nggak punya mimpi untuk Kabupaten Ngawi? Pengennya seperti apa? Gimana, Dek Bintang? Pernah. Gimana? Coba mimpinya Pengennya apa? seperti apa? Saya kalau di Ngawi itu pengennya kayak apa ya lengarani. Apa lek ngaran ini? Itu loh. Ngarani apa ini nih? Ngarani Se. apa lho? Aku harus menyimak lagi sebagai ibunya anak ini. Hah? Piye, Dek? Piye, Dik? Pengen Ngawi ini akan jadi kota yang lebih Lebih apa? Aduh, merinding ini sudah merinding. Atau gini, Dek Bintang punya cita-cita nggak? punya Cita-citanya Punya dong. Cita-citanya apa, sayang? pilot yang bisa dalang. Oh, Wow. Nanti Oh, ada bisa. pilot yang bisa Pilot dalang kan. tapi bukan waktunya milot terus dalang gitu enggak kan? Bot. Oh, enggak. Wah, ndredeg aku. Nah, hebat waktu banget. di pesawat bikin konten atau bikin acara dalang. Terus pesawatnya sing ngakokne sopo? Ya pilotnya itu. Pilotnya. Kan ada kopilotnya. Ada kopilotnya. Kopilotnya yang megang, kamu yang dalang gitu maksudnya enggak ya? Enggak lah. Oh, enggak lah. Wah, Mas Wuri ini apa sih? Tinggal nanya, ini pilot pesawat komersial atau pesawat tempur? Oh iya, Pengennya nah pesawat apa? tempur nggak bisa di dalang ya. Oke. Adek, kalau cita-citanya Dek Bintang sama disetujui nggak sama ibu sama ayah? Sama ayah. Disetujui. Oh, disetujui. Wah, alhamdulillah. Nggak harus ikut, mungkin ayah pengen adek nggak boleh jadi nggak boleh jadi pilot, nggak boleh jadi dalang. Bunda mungkin juga punya Punya pemikiran cita-cita seperti itu. sendiri gitu. Boten. Oh, betul. Waduh, alhamdulillah kamu harus bersyukur ya nanti ya. Bersyukur karena punya ayah ibu yang luar biasa. Oke. Salam ya buat orang tuanya ya. Bu Kadin, berarti ini salah satu contoh yang Ah ya betul dijelaskan. betul. Bahwa talenta anak ini luar biasa. Berarti bapaknya Mas Bintang ini sudah out of the box. Sudah keluar dari kota besar dan dia melihat ternyata dalang sesuatu banget gitu. Nah, adek pernah mainan HP nggak? Pegang HP pernah? Sering pegang HP ya? Biasanya kalau pegang HP apa yang Dilihat. Konten apa coba? Biasanya nonton Pak Seno itu. Oh, gitu. Pak Seno. Terus selain itu? Kali biasanya nyari cara bikin robot Arduino gitu. Wah, keren Buat Arjun itu banget. apa? Nah, Mas Buri, selaku Kabid Persandian, Nah. Adek Bintang kan Pengen bikin robot Arduino. Apa fasilitasnya dari Kominfo?
Tak tembak langsung ya. Sebagai maknya anak ini maknya ya. Jadi kita maknya. HP ini cara menyikapi anak ketika dia bersosial media atau menggunakan HP mereka seperti apa menurut Mas Budi selaku Kabid Bersandia? Iya. Saat ini HP, gadget, tablet, komputer, laptop itu hal yang sudah menjadi bagian hidup dari setiap manusia, setiap orang. HP itu kalau dulu adalah barang mewah, sekarang anak-anak kecil pun sudah pegang HP, bahkan mungkin punya HP. By person. Dek Bintang punya HP. By person. Punya. Oh, punya. Iya kan? Kelas 5 SD punya HP. Saya itu Pegang HP sudah tua. menjelang wisuda S1 baru punya HP. Boro-boro. Aku jadi dokter. Artinya sekarang kita tidak bisa memungkiri bahwa HP itu memang hal atau barang yang memang benar itu. penting. Jadi ada sisi positif. Yes. Kalau saya biasanya itu yang terpenting itu. Istilahkan seperti pisau yang bermata dua. Wes. Loh, dia Bintang aja bilang wes. Keris yang bermata dua, Dek. Keris yang bermata dua itu punya siapa itu? Oh, enggak tahu. Enggak ada berarti ya. Ada. Sisi yang satu ada nilai positifnya, yang sisi yang lain ada sisi negatifnya. Betul. Di balik Bagaimana sisi yang aja positif, ya. misalkan tadi di Bintang bisa memanfaatkan HP itu untuk mencari kontennya dalam sesuai dengan passionnya. Ya kan? Betul. Banyak sekali acara-acara dalang yang ditayangkan lewat internet, diakses oleh semua kalangan, betul kan? Ya? Benar. Bisa lewat YouTube, bisa lewat website, bisa dibaca-baca itu, bisa media sosial, Betul. Facebook, Instagram. Bisa dibayangkan nggak sih kalau nggak ada HP, nggak ada itu ya, nggak ada Bayangkan. sarana HP, Susah. si Bintang ini harus lari-lari ke Jakarta untuk ketemu Pak Seno ya. Nah, gitu. Nah, harus ketemu ya toh, harus ke Surabaya ketemu dalam provinsi dan sebagainya. Tapi begitu dengan ada HP, dia terfasilitasi suaranya Pak Seno, dia sudah masukkan dalam telinga setiap hari dan akhirnya bisa menginspirasi suaranya dia. Nah, ini Bisa sesuatu. meniru. Ini nilai positif banget ya. Betul. Tapi di balik itu ada Ah. yang negatifnya juga. Mata pisau satunya deh. Ya, sisi yang lain itu juga benar, bisa benar. membawa dampak yang negatif. Iya. Misalkan anak-anak itu kalau pegang HP terlalu lama itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan, gitu kan. Paling nggak mata, itu kan. Mata kan bisa jadi Radiasi dan sebagainya. terpengaruh. Kemudian dampak yang lain Konsentrasi adalah ya, konsentrasi belajarnya juga menurun. Terus yang sekarang marak, cyberbullying. Wah, itu yang di bagian aku. Ini juga menjadi Luar konsen biasa tidak banget. hanya di satu instansi atau lembaga. Ini harus benar. perlu kolaborasi. Betul. Ada Bu Aning di Dinas Perlindungan Anak, ada di Kominfo yang Jadi kita mencegah cyberbullying, ada dinas pendidikan, ada sekolah dan sebagainya. Bersama-sama. Jadi Betul. ini Ada kolaborasi. usulnya ke Betul. Suara Ngawi kayaknya kita harus Ya. ketemunya Berkali-kali, Bu. berkali-kali. Berkali-kali. Boleh. Pak Kadin Kominfo notet. Notet. Dia banyak loh ya notet. Nggak benar karena apa? Kita punya punya wadah. Kita punya, mereka bisa bersuara dan kita bisa mendengarkan, dan kita bisa bersuara, mereka mendengarkan. Itu yang terpenting. Iya. Bintang, kalau boleh saya tahu pegang HP dalam waktu sehari Berapa paling jam? lama berapa jam? Kalau saya itu biasanya di HP sudah ada peringatan. Ada notif. bapaknya pinter banget. Betul, harus ya, harus. Iya. Aduh, paling dikasih waktu berapa? Sama ayah berapa lama? 2 jam Oh, dalam satu betul. hari. Wah, alhamdulillah. Ayah bijaksana banget. Ya Allah. Itu ada yang namanya durasi screen time, Bu ya. Screen time itu kan durasi waktu Durationnya. yang harusnya dipenuhi anak-anak, maksimal yang harus maksimal yang nggak boleh Masih dirumuskan ya dipegang oleh berapanya anak-anak itu. ketika melakukan Masih atau browsing di internet. Itu ada rumusnya itu. Untuk anak usia 0 sampai 2 tahun itu sama sekali tidak direkomendasikan untuk pegang HP. Oh, jangan diusahakan jangan. Jangan Sekarang sekarang. sudah muncul Betul. itu rekomendasinya. Kemudian usia 2 sampai 3 tahun itu maksimal 30 menit maksimal loh ya sehari. Betul. Itu pun Usia dengan berapa konten yang edukatif. Usia berapa? 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 30 menit. 30 menit itu maksimal. Itu pun dengan konten yang edukatif. Ya, ini penelitian Dengan dari pendampingan juga. dengan pendampingan ya. Kemudian untuk usia 3 sampai 5 tahun itu 30 menit per hari. 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau yang Bintang tadi pas, Bu.
usia 5 tahun lebih pinter, itu maksimal bapaknya. 2 jam. Pinter bapaknya. Nanti berterima kasih sama Pas. ayah ya. 2 jam per hari. Nah, untuk remaja itu maksimal 4 jam. Maksimal 4 jam. Ini MC-nya berapa jam ya setiap hari? Mas, nanti tolong HP-ku disetelnya 1 jam aja ya. Oh, 1 jam. Nanti titit wes nanti suaminya ngubungin. Tapi maaf sudah di luar area jam. Dengan adanya screen time itu ternyata dari hasil penelitian yang ada di Indonesia itu ternyata penggunaan HP itu sejumlah 6,5 jam. Indonesia artinya sudah melebihi rata-rata Sudah penggunaan. melebihi rata-rata. Iya, sudah melebihi sebenarnya. Jadi ini maksudnya juga 6,5 itu rata-rata se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi ada yang pakai 2 jam, ada yang pakai 10 jam. Betul. Wah, karena rata-rata. Iya. Yang 10 jam berbahaya, yang 2 jam aman. Ya betul ya. Aku disetel kayak Dek Bintang aja, Pak. Bisa. Iya. Sudah digituin ya sama ayah ya. Iya. Sudah ada alarmnya Secara gitu ya. teoritis pas itu orang tua. Pintar. Maksimal 2 jam. Itu yang saya maksud tadi. Jadi bagaimana menjadi orang tua yang bijak itu tidak mudah. Iya. Kalau kita tidak mau lihat HP juga kita nggak ngerti informasi seperti itu juga nggak tahu ya. Tapi bagaimana kita bijak memilah-milah informasi itu Memilah yang dan terpenting. memilih. Dan satu lagi komitmen sama anak itu yang terpenting. Nggak bisa kita melarang anak Sementara kita tidak sendiri- boleh pegang HP, tidak boleh pegang gadget. Pada saat ujian ternyata harus pakai HP. Mereka akhirnya menyekrul soal tidak terbiasa, itu pun akhirnya membuat dia stres juga. Nah, pada saat ujian ternyata harus pakai HP ya. Nah, pada saat dia sudah dibatasi tidak boleh pakai HP, begitu dia tidak terbiasa. Sing saking kulino mas sret-srete kulino. Nah, itu sesuatu banget dan kita tidak bisa jadi orang tua tidak mau tahu itu. Nah, jadi yang dikatakan tadi harus keluar dari zona nyaman kita. Jadi kita berada di zona yang benar-benar penuh perjuangan. Jadi mama gini juga sulit juga, tidak gampang yang Tantangan orang dibayangin. tua zaman sekarang seperti Iya. itu. Semakin sulit ya. Kalau dulu orang tua itu kan kalau anak seringnya kan bermain di luar, suruh pulang. Ayo pulang. Ayo. Karena Jangan sudah jangan mulai. maghrib, sudah Sekarang maghrib. suruh main. Neng omah ayo dodolan. Dolan karo kancamu. Iya benar Iya itu. kan? Kita dulu Dulunya kan sudah karena betul. lari-lari ya, Betul. karena apa itu? Bahasa kita zamannya saya, bukan zaman yang jenengan, ini zaman yang uti-uti. Itu delian kayak gitu sampai maghrib, begitu baru naik pulang sudah Zaman saya maghrib. juga sama, Bu. Oh gitu ya. Nah, tapi kan cik tua aku. Itu benar. Kalau Derwina sudah sulit ya, dia sudah Iya. gini megang seharian itu nggak akan kerasa kalau Tapi dia 2 megang jam apa itu sudah, sesuatu bagus. banget. Jadi apa ya, butuhnya komitmen. Yep. Komitmen antara anak sama orang tua. Boleh pegang HP Sabtu Minggu, oke. Boleh pegang HP tadi 2 jam, tapi itu pun lihat kontennya lapor mamah, itu ya bisa aja. Nah, tapi kenapa ya, sebagaimana komunikasi itu terjalin, itu aja yang penting. Oke. Dek Bintang waktu dikasih waktu 2 jam sama Bunda Protes kayak nggak? protes enggak? Oh, Beneran enggak. nggak pernah protes? Anak baik hati. Oke. Terus kalau main keluar rumah sering tiap hari atau harus dibilang disuruh mama atau ayah keluar? Ayo main sana sama temannya. Kalau saya main di luar itu jarang. Kenapa? Gak punya temen. Blas. Oh, di lingkungannya itu jarang anak-anak gitu. Oke, jarang. Oh. Terus mainnya kemana dong? Biasanya Pas sekolah aja. Oke, Ya. pas sekolah mawon. Atau mainnya daring. Mana dia gitu ya. Pakai Zoom. Ya. Mainnya pakai Kalau Zoom. dulu kita loncat tali, karena kita sekarang zoom tali. Sekarang gamenya pakai game yang bersama-sama. Iya betul. Adik, pernah nggak kamu dengar kata bullying? Pernah. Apa itu? Apa itu? Bullying itu termasuk apa ya lengaran itu. Ini ngawi banget gitu ya. Iya, Seneng banget aku. Apa itu bullying? Pernah Apa nggak itu? diejek-ejek temen, digoda-goda temen? Pernah nggak? benar. Cerita? Dulu pernah. Seperti apa contohnya? Seperti apa coba? Dulu itu apa ya? Aku tuh dulu tuh nangisan. Oh, begitu. Kelas berapa Bukan gitu? Garot kaca, terus jadi seperti Garot kaca. Kenapa kok nangisan? Makanya sering digoda sama temennya karena Sering. cengeng. Oke. Oh, Dibilang gitu. cengeng gitu. Gembeng gitu ya. Nah. Nah, kalau bahasa Jawanya gembeng ya. Gembeng reweng. Terus ya? Oke. Tadi soalnya Mas Wuri kan sempat nyempil mengenai cyberbullying gitu. benar. Kalau di kabupaten kami sendiri gimana Mas kalau di anak-anak sekolah mengenai cyberbullying? Iya. Di apa pantauan panjenengan di Kominfo ya, gimana itu? Kalau
upaya nggih. Kalau kami dari data kan data nasional, artinya gini, dari berita-berita yang muncul itu memang marak. Bahkan yang kemarin saya terjadi itu di Kota Jawa Timur itu kan baru hari pertama masuk atau berapa hari itu ya. Waktu masa MPLS ada anak baru masuk SMP kelas 7 di bullying sama teman-temannya. Terus di tempat yang lain mungkin di Jawa Barat ya ada pelajar yang dikabarkan bunuh diri karena konon karena ada bullying juga. Karena Jadi kami melihatnya tidak ya. di lingkup Ngawi ya. Kalau Ngawi barangkali juga ada. Cuma kami memang belum melakukan upaya penelitian secara detail ke sekolah-sekolah. Tapi kalau dari laporan-laporan secara sepintas pada orang-orang itu memang ada. Ada teman tidak seberat itu. Iya, Bismillah betul. semoga dampaknya tidak akan seberat. Misalkan yang satu sisi ada yang sampai menimbulkan kematian dan sebagainya, sampai ke penganiayaan. Mungkin ada di kami cuma dari batas secara mental ya mungkin dia. Kalau di kita yang terlaporkan sih belum nggak seberat itu ya. Jadi tetap ada bullying, cuman tidak seberat yang sampai seperti itu. Kalau menurut Ade tadi gimana jawabannya tadi? Kalau bullying apa sih menurut Dek Bintang? Boleh nggak sih kayak gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu nangis pas dibully gitu ya? Iya. Terus sekarang pas jadi dalang gitu dibully nggak sama temennya? Saya nggak pernah lagi. Nggak udah pernah. Jadi kamu langsung Sekarang percaya diri ya sekarang ya. Dalang. Kan Gatot Kaca. Gatot kacanya langsung keluar gitu. Punya ajian, ya. Coba dipegang itu Gatot kacanya kayak apa itu? Boleh dong, jalan sedikit. Nah. Coba suara Gatot Kaca coba. Menghimbau buat teman-teman jangan suka bullying. bullying. Coba ayo. Ini Gatot Kaca. Tadi saya usul tadi. Jadi kalau suatu saat nanti kita ngarang ya, kita bikin cerita wayang, tapi ceritanya bukan zaman dulu ceritanya. Kalau dulu kan terlalu berat, anak-anak nggak nyampe ya ilmunya. Nanti kita buka cerita yang zaman sekarang, bullying gitu ya. Kalau dia malah bisa katanya gitu. Coba. Tadi Dek Bintang bilang. Bilang bisa gitu. Coba. Ayo deh. Sekarang Gatot Kaca maca anti bullying. Coba sih. Gimana ya ngomongnya? Ojo bullying. Paten sisan. Sadis ya. Kalau Gatot Kaca musuhnya siapa coba? Musuhnya biasanya itu kadang pamannya sendiri. Coba pamannya bully temennya coba. Kandanono. Hei paman ngono piye? Tok aku gini ya. Biasanya yang dibully sama pamannya itu biasanya Punokawan. Punokawan. Ini membela. Ya coba Ndang bilang. Gatot Kaca membela yang dibully. Coba sih. Cara membelanya gimana coba? Biasanya perang. Bela diri. Coba ini sekarang nggak pakai perang, pakai anu aja nasihat. Coba. Pakai kata-kata. Pakai kata-kata. Coba. Apa ya enaknya? Ketika ada temennya diejek-ejek. Palingnya dibilangin. Ojo bully bolo-bolo Punokawan. Gitu weh. Ojo bullying. Iki ben menuju Indonesia Mas 2045. Mawon. Mawon. Terus? Dia grogi dia. Ada ceritanya. Kau tahu. Tahu kalau grogi. Bisa membaca pikiran. Beda. Kalau Bu Kadin sama Mas Uri kan ada sinergis. Kayak gini apa ya? Mengurangi angka bullying di Kabupaten Ngawi. Ada rencanakah untuk berkolaborasi atau gimana? Iya betul. Kami memang dari Kominfo sering ya kita berkolaborasi berkaitan dengan istilahnya perbulian, cyberbullying. Sering banget Kominfo manggil genre kami untuk narasumber ke remaja-remaja kita. Jadi bukan saatnya sih sekarang remaja nanti yang ngasih materi itu kayak saya kayak gitu sudah kayaknya bukan saatnya. Jadi harus sama remaja. Jadi remaja harus dipinterin dulu terus untuk bisa
ngajak teman sebayanya. Karena dia Itu lebih tahu ya, bahasanya beda, sudah iya, bahasanya beda. Jadi kita sudah nggak bisa pakai bahasa gaul-gaulnya mereka itu nggak bisa. Jadi saya ngasih kontennya seperti ini dan mereka yang bisa mengimplementasi. Dan itu sudah kami sering banget ya kita berjalan bareng. Dan memang secara KLA Kabupaten Layak Anak itu kita menjadi istilahnya leading sektornya untuk mempersatukan program-program yang ada di OPD untuk memperjuangkan hak anak. Ini jadi kayak di Kominfo bagaimana perlindungan anak di bidang digital, bagaimana terus kemudian kalau perlindungan sosial bagaimana tidak memperkerjakan anak di bawah usia dan sebagainya. Itu kita kerjasama dan itu untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Jadi masing-masing program, masing-masing OPD punya tugas masing-masing untuk anak kita. Dari sisi Mas Suri? Ya, selain kolaborasi antar lembaga, juga di masing-masing perangkat daerah juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya. Di Kominfo kami selama ini melaksanakan kegiatan, kami masuk ke sekolah-sekolah ya, baik SMA, SMK maupun di SMP, MTS. Kami melaksanakan edukasi keamanan informasi khususnya di penanganan cyberbullying. Kemudian yang kedua, kami juga menyebarkan konten berupa flyer di Instagram, media sosial di Kominfo ya, untuk bagaimana penggunaan media sosial itu sebaik-baiknya, termasuk jangan sampai itu menjadikan cyberbullying terjadi terutama di masyarakat Ngawi itu. Itu dua hal yang sebentar. Kalau HP smartphone kayak gini kan juga ada kayak judi online kayak gitu. Iya. Itu menyasar ke ada nggak sih ke kejadian Kominfo deh kasus kalau itu. anak-anak kayak gitu? Kominfo itu. Bisa menyasar ke Tapi pelajar. udah ada kejadian nggak sih, Bu? Kalau di Ngawi belum ya? Kalau di Ngawi kami memang belum ya, karena memang judi online itu susah gampang. Tapi bukan anak ya, ada kapan itu tapi bukan anak. Kalau berita bukan di anak. nasional itu bahkan tidak menyasar saja di orang tua, bahkan ibu-ibu rumah tangga. Iya, kemarin kasusnya ibu ya. Kasusnya yang ibu terjadi ibu. Bahkan ya? anak-anak juga muncul. Cuma di media nasional tidak menyampaikan atau menyebutkan tempatnya di mana, tapi ada. Ada ya karena semua bisa mengakses internet. Bisa mengakses ya. Termasuk di kami di Kominfo kan juga ada upaya untuk menjaga aset informasi ya di aplikasi ya kan, websitenya Pemda miliknya perangkat daerah juga, karena serangan judi online itu juga seringkali menyasar websitenya Anak-anak. Instansi pemerintah. Nah, di sana salah satu tugas di kami adalah kami menjaga itu. Kalau memang kemasukan ya kami bersihkan. Salah satu tugas di Kominfo seperti itu. Gitu. Benar. Seneng ya kita bisa ketemu gini ya. Sama si Bintang ini Gatot Koco anti bullying. Jadikan duta anti bullying. Anti bullying nanti sama Bu Dokter muter-muter ya kita ya. Sambil dalang. Sebagai kepala dinas untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Ngawi di momen Hari Anak Nasional ini, pesan untuk anak-anak. Anak-anak di Kabupaten Ngawi, kita tidak bisa terlahir oleh orang tua siapa. Kita tidak bisa memilih dengan kondisi seperti apa orang tua kita. Tetapi kita lahir, jangan lupa, dari seorang ibu, seorang ayah, prosesnya melalui perjuangan yang luar biasa. Kalian tumbuh dari sesuatu, kasarannya sudah terpilih dari sel telur sama sperma itu sudah terpilih banget mulai dari awal prosesnya. Jadi apapun, siapapun kalian berhak untuk mendapatkan sesuatu masa depan sesuai yang dicita-citakan. Tidak ada kata tidak untuk anak Kabupaten Ngawi. Jadi ingat harus emak ini harus jadi kata bisa. Setiap anak kalau kita renungkan, kalau tidak pernah merasa cukup, renungkan dalam hati kalian ada sesuatu yang luar biasa. Sekecil apapun itu bisa menggerakkan dunia untuk kalian. Itu yang terpenting. Jadi siapapun diri kalian, dari keluarga apapun, insya Allah Kabupaten Ngawi sudah memfasilitasi. Saat sekarang yang kita sangat-sangat berbangga dengan Bapak Bupati kita, dengan pemerintah Kabupaten Ngawi, bahwa sudah tidak ada ceritanya anak
pandai, anak pintar, tidak punya biaya, tidak bisa melanjutkan sekolah. Itu sesuatu banget. Yaitu kami angkat sebagai di Hari Anak Nasional ini, berjuanglah, pasti jalan insya Allah dimudahkan oleh Allah SWT melalui pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah ini, jadi tidak ada ceritanya kalau nggak punya duit, aduh saya nggak bisa sekolah. Oh sudah nggak ada, itu zaman dulu. Kalau sekarang insya Allah hanya punya tekad, punya keuletan, insya Allah dengan niat yang luar biasa kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Jadilah anak Indonesia untuk Ngawi tercinta. Ini ya. Kalau Mas Uri gimana? Iya dong, Oh. sebagai ini dari kacamata seorang ibu. Ini jelas bapak jenengan. Saya kacamata Gen Z. Gen Z. Ini momentum Hari Anak ya. Hari Anak. Pesan saya yang pertama, gantunglah cita-cita setinggi langit, bermimpilah. Karena bermimpi itu pun tidak bayar, gratis. Iya. Jadi gantunglah cita-cita itu setinggi langit. Yang kedua, menjadi penting itu baik. Tapi yang penting jadilah anak yang baik. Oh ya, keren. Jadi penting itu baik. Tapi yang penting jadilah orang yang baik. Yang penting. Jadi anak yang baik. Betul, benar. Aku camkan ini. Camkan. Ya, menjadi orang penting itu baik. Yang terpenting kita menjadi orang baik. Itu baik. Benar. Tapi yang lebih penting jadilah orang yang baik. Yang penting jadilah anak yang baik. Benar. Satu lagi ya, mungkin pesan buat anak-anak kita. Allah tidak akan pernah salah menilai ikhtiar dari seorang anak dalam perjuangannya. Jadi tidak, yang dinilai bukan angka nilai matematikanya, bukan nilai angka bahasa Indonesianya, bukan nilai, tapi adalah ikhtiar anak itu bagaimana berjuang untuk angka itu. Berjuang untuk masa depannya. Insya Allah, kalau bahasa Jawanya dulu, tirakat itu tidak akan memungkiri hasil kayak gitu. Intinya gitu. Allah tidak akan pernah, pasti memilihkan nantinya yang terbaik buat anak itu. Yang terbaik bukan tadi, tidak harus yang jadi terpenting, tapi terbaik ini menurut Allah itu berbeda dengan terbaik menurut kita. Oke, Dek Bintang kan seorang dalang. Ini juga pernah jadi juara 2 apa tadi mau copat. Kayaknya identik sama yang kebudayaan Jawa ya. Nah, berarti tahu yang namanya tirakat juga. Tahu. Pernah tirakat nggak? Oh dereng, tapi tahu tirakat ya. Kalau berjuang ini tirakat. Belajar tirakat itu tidak harus nggak makan, nggak gitu, bukan itu. Tirakat itu berjuang, berjuang. Kamu setiap hari megang wayang, ini berjuang, itu tirakat. Karena kalau misalnya tidak berjuang megang wayang, kamu kan main HP. Kalau ini berjuang dengan wayang, itu sudah dinilai sama Allah, itu tirakat. Terus tadi berjuang juga. Kamu Adek di Bintang tadi 2 jam HP, temannya 5 jam, ada yang 7 jam, itu berjuang. Itu yang disebut tirakat. Ya. Jadi tirakat itu istilahnya memperjuangkan melawan keinginan yang sekunder, yang kira-kira menurut itu tidak baik saat itu. Bisa melawan ya. Dek Bintang pesan buat temen di hari anak apa sayang? Coba. Yang pertama, rajin beribadah. Oh ya, pinter banget. Itu tirakat. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Jangan lupa minta doa ibu ya. Kayaknya banyak ini, banyak. Mesti hitung. 10. Dalang ke? 10. Dalang ke mesti akeh. Terus kali yang ketiga sayang. Itu harus patuh atau hormat dengan guru, bapak ibu guru. Keren. Terus apa lagi itu sayang? Ya pokoknya yang itu tadi, rajin beribadah, sama hormat kepada orang tua, sama hormat kepada bapak ibu guru. Nggak bosan belajar, termasuk apa enggak? Kalau belajar boleh bosan nggak sih? Boleh saja. Boleh saja. Itu ya Bunda, bukan itu ini ya. Kan dia belajarnya dalang. Kan belajar itu tidak harus
nulis PR ya. Nah, belajar ini belajar juga. Kadang bosan Ngapalkan nggak sih suara Kalau Gatot bosan Koco main. itu, ngapalkan suara Gatot Koco itu tidak butuh waktu lama loh ya, ya dong. Nanti kalau suaranya keder, waduh Koco lu malah keliru nanti suara Durno nanti ya. Ada yang belum tersampaikan Bu Kadin mungkin di hari Terima anak kasih. Jadi benar-benar kami menghimbau semua kita bijak untuk anak kita, baik bijak dalam rumah maupun bijak di pendidikan. Itu luar biasa banget karena bijak itu datangnya dari hati. Kalau dari pikiran ditambah dari hati itu lebih sempurna. Artinya bahwa memang orang tua pasti memperjuangkan yang terbaik buat anaknya, tetapi mungkin menikmati proses bersama anak bahagia itu yang utama. Suara ibu banget ini. Mak-mak. Mak enggak mak mbah-mbah Mas Selti. Mas Mbah-mbah. Buri ada yang belum tersampaikan Mas? Oke, terakhir di era digital seperti ini ingat sharing dan saring. Sharing hal yang positif ya, sebarkan hal yang positif seluas-luasnya. Betul. Internet itu kan bebas, artinya kita bisa upload ya sesuatu yang bisa digunakan oleh orang lain seluas-luasnya. Bahkan tidak hanya di lokal Ngawi, bahkan bisa di luar negeri juga. Itu kita gunakan media sosial di internet itu untuk sharing hal yang positif. Tapi juga ingat saring. Ada berita hoax, Saring lah. berita fitnah itu disaring juga. Bijaksana dalam menyaring. Bijaksana dalam menyaring. Jangan sampai semua informasi yang luar biasa banyaknya itu kita telan mentah-mentah, gitu kan. Itu juga bahaya. Gitu kan. Ada fitnah, ada berita bohong, bahkan mungkin bisa masuk ke ranah kriminal. Nah itu harus disaring. Bapak ini kabit apa sih Pak? Kita ingin ngerangkep. Dari tadi Khalil Gibran. Kita ingin pas bacanya itu deh. Ini Terelie ini. Versi Ngawi. Ade yang belum tersampaikan sayang di hari anak ini dari Ade Bintang. Pengen pesen apa lagi sama Apa lagi ya? apa lagi ya? Jangan lupa besok nonton akun ini ya, show gitu Ya. ya. Punya akun medsos. Punya YouTube kayaknya. Oh, YouTube punya. Facebook. TikTok. Facebook punya Facebook. Facebook belum. Oh, itu jadul itu Facebook. Jadul. itu. Kita. TikTok punya, TikTok punya. YouTube IG punya, punya. Instagram punya, punya. berarti. Di IG bikin gini nggak? Bikin konten-konten Iya, bikin Nah, gini bagus. juga. Oh. Kebanyakan bikin gini semua. Nah, suaramu, suara gitu. G. Nggak pernah grogi napas gitu ya? artinya media sosial itu juga bisa digunakan untuk pengetahuan budaya, gitu kan? Kalau nggak kita siapa Jalurnya. lagi? Dek Bintang. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Betul. Dikasih Dek Bintang. Bagus, Luar biasa. kembangkan. Ya. Baik, terima kasih Bu Kadin, Mas Sama-sama. Buri, Sama-sama. Dek Bintang sudah meluangkan waktu di peringatan Hari Anak yang jatuh tepat hari ini dan mohon Iya, maaf saya juga terima kasih banget kepada seorang Ngawi karena tadi saya sudah mau dadak ke sini ternyata di sini ya karena pas Begitu. tembok acaranya di Siap. pendopo tadi. Oke deh. Oke. Baik, mitra dengar, itu tadi yang bisa kita bagi di kebersamaan kita di program Ngobrol Santai dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025. Mohon maaf Siap. ada kurang lebihnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kabar gembira buat mitra dengar Radio Suara Ngawi, buruan deh download Suara Ngawi digital di Play Store. Caranya gampang banget, buka di Play Store, kemudian ketik Suara Ngawi digital dan install. Udah gitu aja. Suara Ngawi digital, mendengarkan radio lebih mudah, berinteraksi lebih cepat. Terdapat dalam informasi dan musik 9